linear programming melibatkan variabel yang lebih banyak ya. Yang lalu kita hanya cerita tentang dua variabel aja ya. Nah, hari ini nanti akan kita lihat linear programming itu bisa melibatkan banyak sekali variabel dan banyak sekali kendala. Nah, yang pertama ini nanti kita perhatikan bahwa di linear programming kita ini ada kekurangan dari solusinya ya, dari contoh yang pertama ini nanti kita perlihatkan. Nah, ini ceritanya. Jadi kita ini ProTrack nih ya, proporsional traktor gitu, memproduksi dua tipe traktor ya, kita katakan aja tipe E dan tipe F. Setiap traktor yang diproduksi harus melalui dua bagian, ya, katakan bagian A dan bagian P. Bagian A itu mungkin bagian assembly ya, bagian P itu bagian perakitan. Nah, tentu dengan menggunakan peramalannya ini biasanya yang dilakukan oleh perusahaan, dia akan melakukan peramalan. Ya. Manajemen ProTrack memperkirakan bahwa perusahaan mampu menjual semua produk baik tipe E maupun tipe F. Ya. Jadi berapapun yang diproduksi itu semua bisa dijual. Manajemen juga sudah memperkirakan hal-hal berikut ya. Ini keuntungan traktor untuk tipe E itu adalah 5.000 per unit. Untuk tipe F adalah 4.000 per unit. Itu perkiraan keuntungannya ya untuk setiap unitnya. Untuk produksi bulan depan ya, di bagian A itu cuma punya 150 jam kerja untuk produksi kedua jenis traktor ini ya. Dan bagian P itu mempunyai 160 jam kerja. Jadi jam kerjanya nggak banyak ini, hanya tersedia 150 jam kerja di bagian A dan 160 jam kerja di bagian E ya. Di bagian P, sorry. Setiap tipe E yang diproduksi membutuhkan waktu 10 jam di bagian A ya. Untuk perakitannya dia butuh 10 jam dan untuk mencat dia butuh 20 jam. Setiap tipe F yang diproduksi dia akan butuh 15 jam untuk perakitan dan 10 jam untuk mencat ya. Itu untuk urusan waktu. Yaitu itu sumber daya waktu yang terbatas ya. Jadi ketika kita mau memaksimumkan sesuatu, di sini ada keterbatasan sumber daya waktunya ya. Ya banyak yang dimilikinya. Nah, ini apa namanya? Keterbatasan juga yang datang dari serikat pekerja. Ya. Serikat pekerja minta kalau kita produksi E dan F ya, sedikitnya kami butuh 135 jam untuk testing produksi E dan F ya. Jadi berapapun itu diproduksi, serikat kerja bilang kami butuh sedikitnya 135 jam untuk testing tipe E dan tipe F. Ya, setiap tipe E perlu 30 jam untuk testing dan setiap tipe F memerlukan 10 jam untuk testing. Nah, ini juga sudah ada permintaan dari dealer utama ya. Jadi kalau ada permintaan dari dealer utama, permintaan harus dipenuhi. Ya, kalau nggak dipenuhi mereka nanti nggak mau jadi dealer lagi. Ya. Jadi satu dealer utama sudah mesan sedikitnya 5. Pokoknya sama kami 5, nggak peduli berapa ininya ya, 5 traktor, kombinasi, terserah berapa tipe E dan berapa tipe F. Cuma kami mau 5 sedikitnya. Oke, kemudian untuk keseimbangan pasar, supaya tidak terlalu banyak tipe E atau supaya tidak terlalu banyak tipe F di pasaran, manajemen perlu memproduksi paling sedikit 1 buah tipe E untuk setiap 3 tipe F. Ya. Apa ini? 1 buah tipe F untuk setiap 3 buah tipe E. Ya. Perlu diproduksi 1 buah tipe F untuk setiap 3 buah tipe E. Nah, ini sekarang ya andaikan Anda kerja lah ya di PT ProTrack ini tadi. Nah, sekarang persoalannya
berapa sebaiknya kita produksi kita produksi tipe E dan berapa banyak kita produksi tipe F agar keuntungannya menjadi maksimum ya. Itu persoalan kita. Jadi kita mau kok malah dikecil. Kita besarin dulu ya. Jadi persoalan kita sebenarnya adalah mau tahu ada berapa banyak ada berapa banyak tadi produk tipe E dan tipe F ya. Oke, jadi kita sebut itu sebagai variabel keputusan kita. Oke, jadi variabel keputusan kita ada dua ya, jadi kita kasih simbol E aja. Ini adalah banyaknya traktor tipe E yang diproduksi. Nah, demikian juga F itu kita kasih aja ini, gitu ya. Banyaknya traktor tipe mana ini tipenya? Di sini tipe E ya. Tipe F yang diproduksi. Nah, itulah kira-kira ya. Diproduksi dan F itu adalah banyaknya traktor tipe F yang diproduksi. Nah, tadi tujuan kita ya kan, kalau kita ngomong linear programming harus ada tujuannya ya. Jadi tujuan kita ini fungsi linear tentunya ya, nanti fungsi tujuan kita tadi mau apa? Kita mau maksimumkan profit. Nah, jadi profit kita itu tentu datang dari ada berapa banyak tipe E dan ada berapa banyak tipe F yang diproduksi ya. Nah, jadi kita lihat tadi untuk tipe apa tadi? Untuk tipe E profitnya berapa? Kita lihat di sini datanya ya. Untuk tipe E profitnya 5.000 ya. Untuk tipe F profitnya 4.000. Nah, sehingga total profit kita tentunya ya, total profitnya untuk E tadi berapa? Setiap satu unit E yang diproduksi itu menyumbang 5.000 untuk profit, dan setiap tipe F yang diproduksi menyumbang 4.000 untuk profit. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, setelah itu tentu ini setelah fungsi tujuan kita lihat kendala-kendalanya. Nah, kendala yang pertama tadi yang kita lihat adalah waktu. Di departemen apa tadi? Departemen A ya. Oke, nah kita lihat. Departemen A, dia punya berapa banyak jam nih? Lihat. Ya, Departemen A mempunyai 150 jam. Ya. Jadi ini di sini kita bilang paling banyak 150 jam. 150 jam. Itu yang dia miliki. Nah, kita lihat sekarang. Nah, tentu jam yang ada di Departemen A ini sebagian digunakan untuk produksi tipe E. Sebagian juga dipergunakan untuk produksi tipe F. Nah, tentunya begitu ya. Nah, berapapun tipe E yang diproduksi, berapapun tipe F yang diproduksi, waktunya ini total waktunya, ini nggak boleh lebih dari 150 jam. Jadi di sini tandanya lebih kecil atau sama dengan. Nah, lebih aman digunakan tanda lebih kecil sama dengan ya, daripada tanda sama dengan. Karena mungkin nanti nggak semua jamnya kita habiskan. Nah, sekarang kita lihat. Yang E ini, berapa jam dia butuh di mana ini? Yang E berapa jam dia butuh di bagian A. Ya. Tipe E, dia perlu 10 jam.
Ya, tipe F dia perlu 15 jam. Ya, jadi kita masukkan ini. Tipe E butuh 10 jam. Setiap diproduksi tipe E habislah 10 jam. Setiap diproduksi tipe F habislah 15 jam. Gitu kan? Kemudian apa lagi nih? Base ini ya. Kemudian kita lihat. Setelah itu tadi ada batasan apa? Waktu juga ini ya. Waktu di departemen P tadi ya. Ini juga kita lihat tadi ada infonya paling banyak berapa ini. Kita lihat ya. Departemen P tadi berapa? Punya 160 jam kerja. Ini di sini ada 160 jam. Oke. Nah, tentu yang 160 jam ini sebagian dipergunakan untuk produksi tipe E dan sebagian dipergunakan untuk produksi tipe F. Ini nggak boleh lebih dari 160. Nah, kita lihat lagi datanya ya. Tipe E, mana ini? Tipe E perlu 20 jam di P ya. Dan tipe F, dia perlu 10 jam. Ya. Jadi kita balikkan di sini. Tipe mana tadi? E 20 ya. Kemudian F 10. Jadi E dia perlu 20 di sini, perlu 10 di sini. Oke, nah itu urusan apa tadi? Kendala yang berurusan dengan waktu, sumber daya waktu. Ya. Nah, seterusnya apa lagi? Kita lihat kendala yang lainnya. Seterusnya ini ya, ini urusan waktu sudah selesai. Sekarang kita kemari. Serikat kerja. Serikat pekerja mensyaratkan bahwa dibutuhkan sedikitnya 135 jam. Jadi mereka minta 135 jam ya. Jadi ini permintaan serikat kerja. Ini kalau nggak dipenuhi bisa demo nih mereka. Ini paling sedikit. Jadi 135 jam kerja. Nah, tentu kembali ya jam kerjanya si apa ini untuk serikat kerja ini sebagian dipergunakan untuk mentes tipe E dan sebagian dipergunakan untuk mentes tipe F. Ini karena paling sedikit di sini ya. Kalau paling sedikit harus lebih besar sama dengan. Kalau paling banyak itu lebih kecil sama dengan ya. Jadi 135. Jadi boleh 136 jam, boleh 140 jam gitu ya. Yang penting paling sedikit 135 harus dipenuhi. Kemudian kita lihat lagi. Apalagi nih kendalanya. Lihat berikutnya apa nih? Nah, ini dealer utama. Memesan sedikitnya 5 traktor ya. Kombinasi sedikitnya 5 traktor. Jadi kembali sedikitnya 5 itu boleh 6, boleh 7 ya. Jadi ini dealer utama. Dealer utama udah minta. Nah, saya sedikitnya 5 buah traktor. Kalau dikasih kurang dari 5 kami nggak mau. Ya. Sorry. Ini belum selesai nih serikat kerja. Ya, serikat kerja dulu. Kita lihat. Terus serikat kerja ini paling sedikit 135 jam. Tentu dipergunakan sebagian untuk tes E dan sebagian untuk tes F. Kita lihat tes E berapa nih? Tipe E perlu 30 jam ya, tipe F perlu 10. Jadi tipe E perlu 30, tipe F perlu 10. Oke. Nah, sekarang kita lihat dealer utama ya. Dealer utama ini 5 ya. 5 itu tentu jumlah dari banyaknya tipe E ditambah dengan banyaknya tipe F. Nah, yang terakhir ini apa ini? Ada satu kendala lagi ini. Ini kendala apa nih? Dealer utama udah, sekarang kita lihat. Ah, ini. Ini permintaan manajemen ya. Perlu memproduksi paling sedikit 1 buah tipe F untuk setiap 3 buah tipe E ya. Jadi, kita lihat. Nah, ini saya sebut ada kendala yang datang dari manajemen ya. Ini agak payah menerjemahkannya ya. Agak payah. Sekarang kita lihat terjemahan ini.
Saya letakkan aja di sini supaya oke. Nanti baru kita pindahkan ke model kita ya. Jadi di sini manajemen merasa perlu untuk memproduksi paling sedikit 1 buah tipe F untuk setiap 3 buah tipe E. Jadi kalau saya punya produksinya E dan F lah ya. Sorry, belum bisa dicoret di sini. Di sini ada E, di sini ada F. Nah, untuk setiap 3 buah, untuk setiap 3 buah tipe E, jadi datanya kira-kira begini. Kalau E-nya 3, F-nya paling sedikit 1, gitu kan? Paling sedikit 1 buah tipe E untuk setiap 3 buah. Nah, tentu ini paling sedikit 1 ini boleh 2, boleh 3, boleh 4, dan seterusnya. Terserah berapa, yang paling penting asal ada 3 di sana tipe F-nya, paling sedikit ada 1 buah tipe F-nya. Ya, boleh terserah 2, boleh terserah 3. Itu artinya juga kalau di sini ada 6 perbandingannya, di sini ada 2. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, dan seterusnya. Nah, kalau di sini ada berapa tadi? Ada 9 tentunya, di sini ada 3, ada 4, ada 5, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat sekarang hubungan antara E dengan F gimana ini? Jadi kita lihat aja ya, setiap 3E ada 1 F. Ya, 6E ada 2 F. 9E ada 3 F. Jadi kalau kita lihat di sini E-nya sama dengan berapa? Kalau saya lihat yang depan aja ini. Kalau saya lihat yang depan aja, tentu hubungannya di sini E itu sama dengan 3F. Gitu kan? Kalau saya lihat depan aja itu, E sama dengan 3F. Kalau dilihat depan aja. Nah, sekarang kita mulai lihat belakang, supaya di belakangnya juga masuk. Ya. Ini urusan depan aja ini. Kemana ini? Alah. Ini pas bagian depan aja nih yang kita lihat. Nah, sekarang kita masukkan juga ini. Itu kalau memang masuk juga, ini boleh masuk, sama dengan nggak berlaku lagi. Ini E-nya jadi apa? Supaya ini benar, ya, benar untuk 2, untuk 3, 4 juga F-nya. Ini kan sudah benar. Kalau ini kan benar untuk F sama dengan 1 misalnya. Yang ini benar untuk F-nya sama dengan 2. Yang ini benar untuk F-nya sama dengan 3. Tapi persamaan ini tidak benar sekarang kalau F-nya ternyata 2. Tentu 3 tidak akan sama dengan 3 tidak akan sama dengan 3 kali 2. Ya, begitu juga di sini. 6 tidak akan sama dengan 3 kali 3. Jadi supaya itu tetap benar, maka ini tandanya jadi apa? Jadi lebih kecil ya. Kalau ini saya kalikan semua dengan 3, yang ini semua akan lebih besar daripada 6 ini. Kalau yang ini saya kalikan 3, yang ini semua ya, akan lebih besar daripada 3 ini. Yang demikian juga di sini, kalau saya kalikan dengan 3 semua ini akan lebih besar dari 9. Jadi yang benar adalah E itu harus lebih kecil atau sama dengan 3F. Ya. Nah, ini biasanya kalau kita tidak dapat langsung ini, ya, tidak dapat langsung menyatakan ketidaksamaannya dalam bentuk apa, kita biasakan cari datanya dulu ya, di list datanya, baru berdasarkan data yang ada kita tarik kesimpulan hubungan antara satu data dengan data yang lain ya. Hubungan antara satu variabel di sini dengan variabel yang lain kita cari. Ya. Nah, tetapi di linear programming kita nggak boleh ini, ya. Ini harus kita pindahkan dalam bentuk standar supaya jadi E kurang 3F lebih kecil atau sama dengan 0 itu jadinya. Ya. Ini sudah oke ya. E lebih kecil atau sama dengan 3F itu yang awalnya kita temukan secara langsung itu sudah oke, nggak ada masalah. Ya. Tapi sebaiknya kita tulis sebagai E kurang 3F lebih kecil atau sama dengan 0 ya. Jadi saya tambahkan di sini ya, kendala manajemen tadi apa jadinya? E kurang 3F lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, kemudian ada lagi satu kendala ya, kita nggak kendala tak negatif ya. Kalau kita produksi
produksinya nggak mungkin negatif ya. Jadi kendala tak negatif ini bilang E-nya harus paling sedikit tidak diproduksi, F-nya juga harus paling sedikit tidak diproduksi. Nah itu kira-kira sekarang ini model kita ya. Waduh, cukup satu layar ya. Saya kecilin dulu ya supaya kelihatan semuanya satu layar. Oke. Nah itulah kira-kira ya fungsi tujuan kita ingin maksimumkan profit. Nah profitnya itu 5.000 E tambah 4.000 F. Kenapa begitu? Karena setiap kita produksi satu unit traktor jenis E, dia menyumbang 5.000 ke profit, dan untuk setiap unit F yang diproduksi dia menyumbang 4.000 ke profit. Ya. Nah, kemudian kendalanya kita dapatkan ini ya waktu di bagian A itu ada 150 jam. Kemudian waktu di bagian P itu ada 160 jam, ya itu nggak boleh dilewati. Kemudian permintaan serikat kerja, ya kalau ada tes maka tesnya paling sedikit 135 jam, ya. Kemudian dealer utama sudah minta apa tadi? Paling sedikit 5 unit, ya. Nah kemudian manajemen mengisyaratkan setiap kali kita produksi ya setiap kali diproduksi 3 E sedikitnya diproduksi 1 F ya yang ini tadi. Nah kemudian ini kendala tak negatifnya bahwa E dan F-nya harus lebih besar sama dengan 0. Oke, nah ini sekarang saya ringkas dulu ya. Cukup Mbak di sini. Jadi ya saya cukupkan lah di sini ya. Jadi modelnya sekarang, nah ini model kita mau max profit ya. Saya coret aja nih ya. Saya kumpulkan aja di bawahnya. Model kita mau apa nih? Ini modelnya jadinya ya. Kita mau maksimumkan profit yang sama dengan berapa tadi? 5.000 E ya, tambah 4.000 F. Nah ini kendalanya sekarang. Nah ini bagian A ya. Nah ya saya tulis saja lah departemen A. Apa tadi? Kita kutip semua ya. Departemen A berapa tadi? 10 E tambah 15 F. Jadi ini 10 E tambah 15 F dikecil dari 150. Kemudian departemen P bilang apa tadi? 20 E tambah 10 F. 20 E tambah 10 F lebih kecil atau sama dengan 160. Kemudian ini kendalanya di sini sebaiknya ya, kendala sejenis, maksud kita sejenis yang kontrolnya sama ya. Yang lebih kecil sama dengan ini semua kita tulis dulu supaya nanti ketika kita modelkan di Excel dia lebih mudah ya. Kita tulis saja semua dulu. Yang lebih kecil sama dengan kita kumpuli dulu semua. Mana lagi tuh? Ini ya, manajemen E kurang 3F. Jadi di sini manajemen oke, berapa tadi? E kurang 3F ya. E kurang 3F lebih kecil sama dengan 0. Nah, kita kumpuli yang tandanya sama. Nah, kemudian tadi dari serikat ya. Nah, ini minta seingat saya gitu aja. 135 jam terus apa itu? Jadi 30 tambah 10F ya. 30 E tambah 10F. Nah, 135 ya, ini tandanya sudah lebih besar sama dengan. Kemudian tadi apa? Dealer ya. Dia minta apa? Pokoknya totalnya paling sedikit 5. Nah, ini nanti ada maksudnya di Excel ya.
Di Excel nanti kita nggak perlu menginput 5 kali kendalanya, kita cuma perlu input 2 kali aja. Ya, kemudian kendala yang biasa kan ini ya, satu ini ya, kendala tak negatif. Dia bilang E-nya lebih besar sama dengan 0 dan F-nya juga besar sama dengan 0. Nah, itulah sekarang model kita ya. Dari persoalan yang diberikan oleh manajemen, kalau kita mau menyelesaikan, maka yang pertama itu kita modelkan dulu dengan menggunakan model matematik, ya, dengan cara menerjemahkan ini ya ke dalam simbol-simbol matematika. Kemudian setelah simbol matematikanya selesai, kita sekarang pindahkan model matematik kita ke model spreadsheet. Ya. Nah, kemudian nanti kita minta spreadsheet atau Excel untuk menyelesaikan model kita. Oke. Mana ini? Saya simpan dulu ya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, sekarang ini udah dicoret, saya ini ya, nanti ini filenya saya kirim ke klien. Jangan apa, ini pokoknya yang ini jangan sibuk nyalin yang ini ya, nanti saya kirimkan ke filenya. Yang penting sibuk nyalin yang ini ya. Oke, nah ini saya besarkan dulu. Oke, nah sekarang kita mau selesaikan ini dengan minta bantuan Excel. Saya kecilkan, kita mau minta bantuan Excel ya. Saya kecilkan dulu gini lah ya. Oke. Salah klik. Kemana saya ini harus pergi? Ke Excel ya. Excelnya belum saya aktifkan di ini. Ternyata. Bentar ya. Ke Excel nih. Enggak. Saya buat urusannya ini semua harus ditutup. Lupa saya. Excelnya nggak saya jadikan ini. Kemana sini? Nggak mau dia digeser. Mestinya kan ini mau digeser nih. Nah. Geser dulu di sana ya, kita aktifkan Excel-nya. Oke, kita buat file baru aja ya. Kita minta segini aja. Nggak kelihatan di layar ya. Saya besarin dulu ya. Mana sini? Oke, saya mau besar ini. Mungkin kecil. Oke, ini aja ya. Kali udah cukup lah ini. Kelihatan. Nah, yang pertama kita, wah di situ ada yang lupa ya. Ini pokoknya kita betulkan dulu. Mana ini? Ya ini tujuannya. Aduh, lupa tadi. Nah, ini tujuan kita. Jadi kita urus dulu di sini fungsi tujuan kita ya. Ini fungsi tujuan. Nah, yang pertama kita urus. Ya, yang lalu apa tuh? Variabelnya ya. Variabel. Nah, variabel kita di sini adalah E dan F. Jadi E dan F. Dan yang lalu kita simpan di sini adalah nilai variabel ya. Nilai variabelnya berapa? Kita kosongkan, kemudian kita letakkan di sini koefisiennya. Koefisien dari E dan F ya di fungsi tujuan. Koefisiennya berapa tuh? 5.000, 4.000 ya. 5.000. Oke, ini 4.000. Kemudian, ya. Nah, di sini kita mau, di mana mau kita buat?
Lupa saya. Profit dulu di mana kita buat? Di sini. Oke, di sini ya. Oke. Itu kita mau masukkan profit kita, yakni kita mau buat formula 5.000 E tambah 4.000 F ya. Jadi saya ambil aja ini 5.000 oke kali E. Ini di sini ya. Nah, itu nilai E-nya kita simpan di sel B3 ditambah 4.000 dikali dengan nilainya F. Nilai F kita simpan di sini. Oke, saya enter ya. Nah, sekarang itu 0 ya karena di kosong ya. E dan F-nya ini masih kosong. Jadi ini nilainya 0. Nah, sekarang kita lihat kendalanya ya. Kendala. Ini masih tetap ini variabelnya E, F. Yang lalu kendala kita perhatikan bagian kirinya, kemudian ada kontrolnya, kemudian ada bagian kanannya. Oke. Nah, kendala yang pertama ini saya list saja ya. Bagian A misalnya, kemudian ini untuk menandai aja supaya kalau ini banyak kendalanya, inputnya nggak salah nanti. Kemudian B, kemudian manajemen, grup, oke, terus serikat. Nanti kalau misalnya datanya salah inputnya kita mudah memperbaikinya di mana salahnya, ya. Oke, ini kita lihat ya. Departemen A itu untuk E koefisiennya 10, untuk F koefisiennya 15. Untuk departemen P di sini 20, di sini berapa? 10 ya. Kemudian untuk manajemen di sini 1. 1E di sini -3 F-nya. Ya, untuk serikat di sini 30, di sini 10. Dan untuk dealer di sini 1, di sini. Ya, tak negatifnya kita biarin aja ya. Oke, nah ini yang sekarang ya. Ini sama dengan siapa nih? Kita mau buat 10E ya. Jadi 10 dikali dengan E. E-nya di mana ini? Ini. Oke, ditambah dengan 15 dikali nilai F-nya. Oke, enter. Nah, di sini kita mau 20 kali nilai E-nya. Oke, nilai E tetap di B3 ya, ditambah terus 10 dikali dengan nilai F-nya. F di sel C3. Oke, ya. Kemudian ini kita mau 1E. Ya, kita ambil dulu satunya. Kemudian dikali dengan nilai E-nya. Ini ditambah dengan -3-nya dikali dengan berapa tadi? Nilai F ya. Nih. Oke. Kemudian ini akan sama dengan kita ambil 30-nya ya. Di sel B9 dikali dengan sel ini tadi nilai dari E-nya ditambah oke 10 ya dikali dengan nilai dari F-nya ada di sel C3. Oke, lagi ini sama dengan nah, untuk dealernya 1 dikali nilai E di B3 ditambah 1 ya untuk koefisien F-nya dikali dengan nilai F-nya. Nilai F-nya ada di sini. Oke. Klik, apa yang terjadi? Apa yang saya pencet? Itu C berapa itu mestinya tadi? C3 ya? Oke. Oke ya, jadi kontrolnya ini yang perlu kita cek tadi. Ini apa tadi? Lebih kecil sama dengan ini juga lebih kecil sama dengan ini juga lebih kecil sama dengan yang ini lebih besar sama dengan yang ini juga lebih besar sama dengan ya. Ini 150 terus 160 terus 0 terus 135 terus 5.
Nah, sekarang model spreadsheet-nya sudah selesai. Nah, tapi sampai saat ini baru siapa yang ngerti? Baru kita yang ngerti. Ini adalah model linear programming ya, Excel belum ngerti. Nah, supaya Excel mengerti, kita buka solvernya ya. Kita buka dulu solvernya, yang lalu caranya kemana? Pergi ke data. Di Aljong ini ada solver. Nah, saya nggak tahu di komputer kalian udah diaktifkan atau belum ini solvernya. Saya klik solver. Mana ini? Solver. Nah, sekarang kita urus ini ya. Set objective ya. Ini yang ini. Ini adalah macam mana ini? Ini barangkali ya. Set objective ya. Objektifnya ada di mana ya? Tujuannya ada di mana? Di sini dia bilang ada di F11. Di sini tak benar, ini harus kita pindah kemari ya. Ke D4. Oke, objektif kita ada di D4. Kita mau maksimumkan profit tadi ya. Kemudian dengan mengubah nilai dari sel mana ya. Nilai selnya adalah ini tadi, nilai dari variabelnya. Ini kita masukkan. Oke. Nah, sekarang subject to the constraint ya, dengan kendala ini kira-kira ya. Nah, kita tambahkan sekarang kendalanya. Tambahkan, mana dia? Oh, ini selalu hilang di tempat saya ya. Nah, kau tutup dulu lah supaya dia muncul. Kita tambahkan ini. Nah, ini kalau menambahkan sekarang tanda yang sejenis boleh kita input sekaligus ya. Jadi misalnya ini, saya nggak perlu input satu persatu. Ini 1, 2, 3. Tandanya lebih kecil sama dengan semua. Kita biarin aja itu. Ini tandanya lebih kecil, sudah oke. Kemudian sebelah kanannya kita input juga. 1, 2, 3. Oke, terus kali input. Jadi nggak perlu ini 3 kali input ya. Kali input aja, blok aja. Itu makanya tadi kita urutkan tanda lebih kecil sama dengannya semua duluan, baru tanda lebih besar sama dengan. Ini kemudian kita tambah lagi ya, masih ada 2 kendala lagi belum kita masukkan. Kita tambah, masukkan 2 kendala ini. Ini masukkan, kemudian ini tandanya lebih besar sama dengan. Ya, kita masukkan ini. Oke, udah habis semua, kita okekan. Oke. Oke, nah sekarang sebelum itu kita periksa dulu ini ya. Sudah benar nggak ini? Objektif ada di sel D4. Oke, sudah benar. Saya mau memaksimumkan, sudah benar. Kemudian nilai variabelnya tadi ada di sel B3 dan C3. Itu juga sudah benar nih ya, B3, C3. Nah, kemudian kendalanya. Kendalanya kok cuma ada 2. Harus hati-hati ya. Kendalanya ini dia bilang D6 sampai dengan D8. Jadi D6 sampai dengan D8. Kemudian lebih kecil sama dengan F6 sampai dengan F8. Itu artinya apa? D6 lebih kecil atau sama dengan F6, D7 lebih kecil atau sama dengan F7, kemudian D8 lebih kecil atau sama dengan F8. Itu maksudnya ya, tanda itu. Nah, kemudian ini mengurus yang ini ya, tadi D berapa ini? D9 dan D10 ya. Oke, nah setelah itu ya kita solve aja. Nih, kita solve. Oke, nah kita selesaikan. Ya, ini penyelesaiannya dia bilang sudah berubah ini angkanya sekarang ini. Nilai variabelnya adalah 4,5 dengan 7. Nah, jadi apa artinya itu? Ya, solusi solver bilang nilainya adalah 4,5 dan 7. Nah, ini harus hati-hati. Di mana mau saya coret ini? Di sini ada draw, saya ingat saya. Ini saya okekan dulu, baru mau ya. Oke, draw, oke. Ya. Jadi solusinya dia bilang ini apa? Agar profit maksimum yang kita lakukan adalah produksi
tipe E 4,5 buah dan produksi tipe F. Dia macam mana ini? Tipe F, ya, walah, tipe F-nya pun koyo E juga. Jadi macam mana ngapusnya tuh? Kok ada bacaan hapus di sini? Ini ada. Nah, tipe F 7 buah. Nah, perhatikan ini nggak ideal. Ini tak ideal. Macam mana pula kita nak produksi traktor 4,5 buah, cuman mengukur setengahnya. Jadi ini tidak ideal. Nah, jadi perlu diperhatikan bahwa solusi yang diberikan oleh Excel tidak selamanya menjawab pertanyaan di lapangan. Nah, ini contohnya ini. Solusi yang diberikan oleh Excel ini contohnya. Tidak menjawab semua pertanyaan yang ada di lapangan. Ya, misalnya dia bilang, ya, kalau Anda mau profit sebesar-besarnya, maka Anda produksi tipe E sebanyak 4,5 buah dan tipe F sebanyak 7 buah. Tapi nggak mungkin memproduksi traktor sebanyak 4,5 buah. Gimana? Kita kirim sama pelanggan, setengahnya itu apa? Kalau traktor bannya 4, setengah kita kasih 2 bannya, 1 ban depan, 1 ban belakang gitu. Dibelah tengah gitu. Ya nggak ada gunanya untuk pelanggan ya. Sehingga ini solusinya tidak ideal untuk kondisi di lapangan. Nah, tentu solusi di lapangan maunya semuanya bulat ya, bahwa tipe E-nya harusnya bulat, tipe F-nya juga bulat ya. Tapi hati-hati bahwa kalau kita menyelesaikan persoalan ini dengan Excel misalnya sampai pada tahap ini ya, sampai pada tahap ini, maka kemungkinan yang terjadi adalah solusinya tidak bulat. Terus kalau tidak bulat, apa yang harus kita lakukan? Ya, di sini ada persoalan. Kita tulis saja di sini catatan persoalan baru. Di sini solusi tidak bulat. Nah, mungkin ini kita lakukan. Nah, tentu ya salah satu cara gimana? Bulatkan aja bawah. Kalau kita bulatkan persoalannya gimana membulatkannya? Mau kita bulatkan ke atas atau kita bulatkan ke bawah? Ya. Mau kita bulatkan ke atas atau kita bulatkan ke bawah? Saya duplikasi dulu ini ya, supaya kita bisa melakukan simulasi lah. Ini saya duplikasi aja, saya pindahkan kemari ya. Nanti kita main yang ada di sebelah kanan ini, ya. Nah ini fotokopi apa sekarang? Fotokopi. Kita copy paste saja ya. Nah sekarang kita akan coba kira-kira melihat kalau kita mau bulatkan gimana. Nah kalau kita mau bulatkan harus hati-hati ya. Kalau kita lihat di sini, nah kita perhatikan di sini ya. Waktu yang disediakan oleh ini harus kita lihat, bandingkan kiri dengan kanannya di kendala. Waktu di bagian A itu habis ya, 150 disediakan, 150 digunakan. Jadi, ini logikanya bilang, saya nggak mungkin membulatkan ke atas ini. Kalau saya bulatkan ke atas ke 5, nanti waktunya nggak cukup. Ya, jadi salah satu pilihan kalau saya mau membulatkan, saya harus bulatkan ke bawah. Ya, karena kalau saya bulatkan ke atas, logikanya waktu di sini ini udah habis. Ya, ini 150 disediakan, habis dipakai. Ini 160 disediakan, habis dipakai 160. Ya. Ini nggak apa. Ini kalau kita main ke atas, kalau bulatkan ke atas di sini akan bertambah 205. Tapi dia 35 tetap penuhi.
Nah ini juga saya bulatkan ke atas masih tetap dipenuhi, yang sedikit 5 masih tetap dipenuhi. Tapi yang menjadi masalah adalah di waktu kelima, misalnya ya. Jadi 5 maka apa yang terjadi? Ini 155, sementara yang disediakan hanya 155 mungkin. Ya, ini juga begitu jadinya. Ini jadi 170, sementara yang disediakan 160. Yang lain semuanya masih oke. Ya. Persyaratan manajemen masih dipenuhi, kemudian persyaratan serikat kerja masih dipenuhi, dealer juga masih dipenuhi. Ya. Dan ini tidak bisa kita lakukan. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan pembulatan 47. Nah ya salah satu mungkin kalau kita lakukan pembulatan 47 apa yang terjadi? Oke, di sini 145 dari 150 oke dipenuhi. Di sini 100 berapa nih? 150 dari 160 juga dipenuhi. Nah, di sini juga dipenuhi, di sini dipenuhi, di sini juga dipenuhi. Nah, ini mungkin salah satu solusi yang bisa kita lakukan. Mungkin satu. Saya masih pakai kata mungkin ya. Jadi harus hati-hati. Mungkin ini bukan skenario terbaik. Dengan cara seperti ini lihat profitnya hanya berapa. Ya, ini apa? Jadi di sini apa komentar kita buat? Kalau kita bulatkan ke bawah, ini kan bulatkan ke bawah. Ke bawah. Nah, kalau dia tidak bulat, kita bulatkan salah satu cara. Ya. Ini E jadi berapa? Sama dengan 4 buah. Sudah nggak ada masalah, 4 buah oke. Kemudian F tetap 7 buah. Nah, kalau itu yang terjadi, profitnya berapa? Yang terjadi profit 48.000. Nah, apakah pertanyaannya sekarang, apakah ini profit maksimum yang bisa kita capai? Ya, profitnya turun dari 50.500 menjadi 48.000. Pertanyaannya apa nggak ada skenario yang lebih baik dari itu? Oke. Jadi ini kembali ya, saya copy lagi ini. Enaknya kalau pakai apa ini? Pakai Excel ya. Ini skenario-skenarionya bisa kita diskusikan dengan mudah. Oke, ini saya copy kembali ya. Oke, di Excel sebenarnya di Excel ya ada apa namanya? Ada cara untuk membulatkan ya yang baik. Tidak dengan cara membulatkan ke atas atau membulatkan ke bawah. Karena membulatkan ke atas dan membulatkan ke bawah belum tentu itu akan menghasilkan profit yang paling baik ya. Jadi ini sekarang akan kita ulangi dengan menggunakan Excel. Ini saya hapus kembali lagi. Ini awalnya 0, ganti 0. Ini juga 0. Oke. Itu awalnya. Jadi sekarang kita run kembali. Ya. Untuk apa tadi? Untuk minta agar lo apa yang terjadi ini? Agar apa tadi? Kita mau solusinya bulat ya. Karena kalau solusi pecah nggak ideal di lapangan. Gimana pula kita memproduksi apa tadi? Memproduksi traktor pecahan ya. Oke, kita ulang lagi, ganti parameternya di solver ini ya. Kita ganti parameter, ini semua kita ganti. Ini macam mana ngapusnya paling cepat? Oh, ini ada tombol reset all. Jadi saya reset all. Oke. Nah, habis itu semua. Kita nggak perlu. Nah, sekarang model kita ada di sini. Ya. Modelnya saya pindahkan aja di bawah ini. Nah, sekarang set objektifnya. Objektifnya ada ini ya. Di sel berapa nih? Ini sekarang. Itu tunjuk aja. Mana dia? Ini ya. Tunjuk aja clock habis D24 ternyata. Kemudian changing cell yang mau kita ubah ini tadi ya, nilai variabel tunjuk. Oke, itulah dia. Nah, kemudian sekarang kita tambah mana tadi ini ya, constraint-nya kita tambah. Nah tadi yang 3 ini tetap aja nih
kita masukkan lebih kecil sama dengan sudah betul, masukkan juga 3, oke. Kemudian kita tambah ya, nah, yang ini, yang 2 ini kita masukkan, ini tandanya berubah, harus berubah lebih besar sama dengan, oke. Terus ini sebelah kanannya ya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi satu persyaratan ya, untuk meminta solusinya bilangan bulat dengan ada pecahan ya. Jadi kita minta tambahkan kendala yang bilang solusinya bilangan bulat. Nah, solusinya bilangan bulat di mana? Oh, solusinya di sini. Ini harus kita paksa nilainya, harus bilangan bulat. Nah, kita minta di sini. Kalau maksa nilainya bilangan bulat, ini dia INT ya. Singkatan dari kata integer. Jadi itu meminta sekarang solusinya adalah bilangan bulat ya. Jadi nanti hasilnya nilai dari E dan nilai dari F itu bilangan bulat. Tapi belum tentu 4 dan 7, belum tentu. Mungkin skenario yang lain ya. Oke, ini sudah habis, maka oke, sekarang kita solve. Nah, kita lihat sekarang apa bedanya ya. Kita selesaikan. Oke, itu jadinya. Maka yang paling baik adalah, nah ini, dia bilang sebaiknya Anda produksi E sebanyak 5 buah, ya, tapi produksi F sebanyak 6 buah. Dipenuhi nggak semua persyaratan? Nah, dipenuhi ya. Dari 150 dipakai cuma 140, dari 160 dipakai 160 sepenuhnya. Kemudian ini perbandingannya sudah oke, ini sedikitnya 135 oke, ini juga paling sedikit 5 oke, ya. Jadi total yang diproduksi sama dengan ini, ya. Total yang diproduksi sama-sama 11, ya. Sama 11 unit juga, tapi keuntungannya berbeda. Di sini tadi hanya 48.000 kalau kita lakukan pembulatan. Di sini 49.000 kalau dilakukan pembulatan dengan menggunakan solver, ya. Pembulatan dengan menggunakan solver. Nah, jadi sebenarnya Excel bukan nggak bisa menyelesaikan ini sesuai dengan keadaan di lapangan. Excel bisa menyelesaikan ini sesuai dengan keadaan di lapangan, asal kita perintahkan untuk melakukan hal tersebut. Dalam hal ini tadi contohnya, kita perintahkan, ini persoalan saya mau produksi traktor. Kalau saya mau produksi traktor, persoalannya tentu solusinya nggak boleh pecahan. Maka kita mintalah ke si solver, solusinya janganlah pecahan. Kita minta tadi ke si solver ditambahkan ini ya. Kendalanya harus integer. Tambahkan kendala integer di sana ya. Nah, setelah kita tambahkan kendala integer, maka Excel berusaha mencari skenario dengan nilai dari variabelnya selalu bilangan bulat. Nah, sekarang ini sudah jadi ideal ya, bahwa tidak ada persoalan lagi. Kalau Anda mau keuntungan yang paling maksimum, maka sebaiknya Anda produksi ya. Anda produksi tipe E sebanyak 5 unit dan tipe F sebanyak 6 unit. Jadi di sini dia akan bilang sebaiknya produksi tipe E ya. Tipe E itu sebanyak berapa unit tadi? 5 unit. Tipe F sebanyak 6 unit. Ini akan menghasilkan profit sebanyak 49.000. Oke, itu yang dilakukan ya. Jadi hari ini bertambah satu pengetahuan sebenarnya, ya. Pengetahuan bahwa di lapangan kadang-kadang kalau kita tidak jeli ya, solusi yang diberikan Excel tidak memenuhi persyaratan untuk kondisi di lapangan. Ya, tapi itu dengan tambahan ini ya, dengan tambahan kendala, ditambahi lagi kendalanya, ya, maka solusi yang diberikan Excel sudah bisa dipakai di lapangan. Ya. Oke, ini apa nih yang terjadi? Ini tadi udah kita solve ya, udah kan? Hasilnya adalah sekian, dan ini semua harus dipenuhi ya, ini harus dicek. Ya, bagian kiri dengan bagian kanan ini harus sesuai dengan ininya, sesuai dengan kontrolnya.
Kalau dia tidak sesuai dengan kontrolnya berarti ada sesuatu yang salah. Oke, ini saya close saja. Ini nanti filenya kita share nanti filenya ya. Anda tinggal perlu mengingat ininya tadi, apa tadi? Ya, ini nggak bisa, saya nggak tahu, mungkin kalau dipencet yang terakhir yang muncul yang ini gitu ya. Oke. Itu kira-kira ya. Waduh, apa yang terjadi nih? Terjadilah. Ini kita mau kerja dengan variabel yang lebih banyak. Ya. Nah ini saya berikan satu contoh berikutnya. Ada pertanyaan? Nanti saya maju aja. Kalau ada pertanyaan, ngomong aja ya. Jangan nggak ngomong. Oke, ini satu aplikasi khusus yang bisa kita modelkan dengan menggunakan Excel ya. Tapi ini variabelnya akan banyak. Nah ini contoh persoalannya ya, apa yang kita sebut dengan persoalan transportasi, di mana memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain ya, dengan total biaya sekecil mungkin. Jadi kita ini mau meminimumkan ya. Oke, jadi ceritanya begini nih. Ya, ini kita buat lagi nih. Ceritanya PT Protrack nih, ya, dia punya apa nih? Dia punya pabrik di Amerika. Misalnya apa yang punya pabrik di Amerika? Ya, misalnya apa? Ford lah ya. Mobil Ford misalnya. Dia punya pabrik di Amerika. Apa? Pusatnya di Amerika. Ya. Pabriknya ada di Thailand. Nah kemudian barang diproduksi di pabriknya, kemudian dirakit di Indonesia. Ya. Misalnya, ya, tapi pada kasus itu tidak dirakit di Indonesia, ada yang dirakit di Indonesia. Ya. Jadi komponen itu semua dikirim dari Thailand ke Indonesia. Ya. Kemudian di Indonesia dirakit di pabrik rakitannya, kemudian baru disebarkan ke dealer-dealer utamanya. Misalnya untuk ke Sumatera Utara di mana dia, untuk ke Riau di mana dia, untuk Jakarta di mana dia, terus kira-kira yang terjadi. Jadi skenario-nya kira-kira gini ya. Protrack itu punya 4 buah pabrik perakitan di Eropa. Jadi dia ngirim mesin ke Eropa, dia kirim, kemudian nanti dirakit di Eropa. Karena kalau dikirim dalam bentuk gelondongan, ongkos kirimnya akan lebih mahal. Ya nggak bisa dipacking dalam paket yang lebih kecil biasanya kalau dia sudah jadi. Maka dikirim dalam bentuk komponen-komponen. Ya, dia kirim ke ke Eropa, ke pelabuhan-pelabuhan di Eropa, kemudian dari pelabuhan itu dia kirimkan ke pabrik-pabrik perakitannya. Nah, yang kita persoalkan adalah sekarang biaya pengiriman dari pelabuhan ke pabrik-pabrik perakitannya, ya. Jadi dia punya 4 buah pabrik perakitannya dari berbagai negara. Ini ceritanya di sini. Yang satu ada di Jerman, yang satu ada di Prancis, yang satu ada di Belgia, yang satu ada di Belanda, ya. Nah, kemudian mesin dikirim ke ini, ke 3 pelabuhan ya, ada di Amsterdam pelabuhannya, kemudian di Antwerp, kemudian di Le Havre ya. Ini juga masing-masing di berbagai belahan negara di Eropa ya. Nah, kemudian ini contoh ini biayanya ya. Kalau saya mengirim 1 unit mesin dari Amsterdam ke Leipzig, dari pelabuhan Amsterdam ke Leipzig, maka biaya yang dibutuhkan adalah 120 euro. Ya, ini di Eropa biasa pakai euro lah ya. 120 euro. Kemudian kalau dari Amsterdam dikirimkan ke Nancy itu 130 per unitnya. Dari Amsterdam ke Lille itu hanya 41 per unitnya. Kemudian dari Amsterdam ke Tilburg, walaupun sama-sama di satu negara,
ternyata ongkosnya lebih mahal, ya, ongkosnya 62. Nah, kemudian di Amsterdam itu sekarang tersedia 500 unit mesin, ya. Di Antwerp tersedia 700 unit mesin, di Le Havre tersedia 800 mesin. Masing-masing pabrik, ya, di Leipzig, Nancy, Lick, dan Tilburg itu membutuhkan 400 unit untuk Leipzignya, Nancy-nya butuh 900 unit, dan Lick butuh 200 unit, Tilburg butuh 500 unit. Nah, ini disebut sebagai persoalan transportasi seimbang, ya. Kenapa ini seimbang? Kalau kita lihat nih totalnya di sini. Total. Ini total supply, ya. Ini ada 2000. Ini total demand-nya juga ada 2000 sampai sini. Ini totalnya 2000. Ya, ini kan demand permintaan dari masing-masing apa nih? Dari masing-masing pabriknya itu totalnya 2000, ini total supply-nya juga begitu. Ada 2000. Jadi ini yang disebut dengan persoalan transportasi seimbang, ya. Jadi saya coret di sini aja, ya. Ini disebut dengan persoalan transportasi seimbang. Akan sangat jarang sekali terjadi yang seimbang ini di lapangan, itu selalu tidak seimbang. Lebih sering bahkan demand-nya lebih banyak dari supply-nya, ya. Itu lebih sering, ya, demand-nya lebih banyak dari supply. Ya, kita bahas dulu persoalan yang seimbang. Bagaimana cara kita menyelesaikan persoalan yang seimbang. Nanti kalau tidak seimbang, apa yang harus kita lakukan. Nah, itu kisahnya, ya. Jadi kita sekarang mau memindahkan barang dari pelabuhan ke pabrik. Sedemikian rupa sehingga total biayanya menjadi minimum, ya. Itu yang mau kita capai, total biayanya menjadi minimum. Kendalanya apa? Kendalanya bahwa, ya, supply terbatas. Oke, supply di Amsterdam hanya ada 500, maka nggak mungkin kita mendistribusikan lebih dari 500 unit dari Amsterdam. Kemudian supply di Le Havre misalnya cuma ada 800, kita nggak mungkin mendistribusikan lebih dari 800. Kemudian kendala permintaan di Leipzig itu ada 400, itu harus dipenuhi biasanya kalau permintaan, ya. Kalau permintaan itu harus dipenuhi, nggak boleh permintaan dibuat lebih kecil, marah dia nanti, ya. Oke, nah sekarang kita akan apa ini? Kita akan modelkan ini, ya. Gimana maksudnya? Sekarang saya yang bingung. Oke. Ini sekarang kita di mana? Persoalan transportasi. Ini saya besarin dulu, ya. Oke, ini transportasi. Nah, sekarang sebelum itu nih kita sepakati dulu, ya. Ini kita sebut sebagai pabrik pertama, ya. Ini kita sebut sebagai pabrik kedua. Ini pabrik ketiga, ini pabrik keempat. Untuk memudahkan aja. Amsterdam ini kita sebut sebagai pelabuhan pertama. Ini pelabuhan kedua, ini pelabuhan ketiga. Nggak ada bedanya nanti kalau apa namanya labelnya beda, ya. Labelnya beda, hasilnya harus selalu sama. Ya, kita sepakati untuk memudahkan itu aja. Jadi persoalan kita adalah sekarang berapa unit harus kita kirimkan. Jadi berapa unit, ya, harus dikirimkan. Jadi di sini kan berapa unit harus dikirimkan. Dikirim, ya, dari misalnya ini, ya, pelabuhan 1 ke pabrik 1 berapa unit, pabrik 2 berapa unit, pabrik 3 berapa unit, pabrik 4 berapa unit. Oke. Demikian juga, ya.
Dari ini kan gitu, jadi pertanyaannya di sini. Terus ini berapa unit ya? Dari Pelabuhan 2 ke itu juga pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3, dan pabrik 4. Itu harus kita jawab. Ya mungkin 0 unit, nggak jadi masalah. Yang ketiga juga begitu ya, berapa unit dikirim, ya, berapa unit yang harus dikirim dari mana? Pelabuhan 3 ke demikian, pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3, pabrik 4. Nah, oke, itu persoalan kita. Jadi variabel keputusan kita harus melibatkan apa? Sumber pelabuhannya dan tujuan pabriknya, gitu ya. Jadi harus ada tanda sumbernya ke mana? Ke tujuannya ya. Jadi variabel keputusannya harus hati-hati. Jadi saya pakai X saja ya, X. Tapi harus ada tanda dari mana ke mana. Jadi saya buat dari I ke J. Nah, jadi simbolnya pakai itu, XIJ misalnya. Ini adalah banyak mesin dikirim dari pelabuhan ke I ke pabrik C. Nah, itu maksudnya. Jadi contohnya, kalau saya bilang X12 apa artinya ini? Ini banyak mesin, ya ini dikirim ya, dikirim dari pabrik 1 ke, kok dari pabrik? Ini ngawur namanya. Dikirim tentu dari pelabuhan lah ya. Dari pelabuhan 1 ke pabrik 2. Nah, itu kalau X12. Kalau misalnya X33 misalnya. Ini adalah banyak mesin dikirim dari pelabuhan 3 ke pabrik 3. Oke. Itu ya. Nah, secara umum ini I-nya berapa nilai I-nya? Karena pelabuhannya ada 3, maka I-nya itu nilainya akan 1, 2, atau 3. C-nya pabriknya ada 4, nilainya akan 1, 2, 3, atau 4. Nggak mungkin ada X25. Dikirim dari pabrik ke mana? Dikirim dari pelabuhan kedua ke pabrik 5. Pabriknya cuma ada 4, dikirim ke pabrik 5. Wah, itu sudah ada manipulasi. Tangkap KPK kita nanti. Oke, ini ya, gitu ya. Tuh kira-kira. Jadi sekarang kita lihat. Setelah kita definisikan ini ya variabelnya. Jadi variabelnya ada berapa ini? Apa variabelnya? X11 dari 1 ke 1, X12 dari 1 ke 2, X13 dari 1 ke 3, X14 dari 1 ke 4 ya. Kemudian nanti ada X21 tentunya dari pelabuhan 2 ke pabrik 1. Ada X22 sampai X24 sampai akhirnya X34. Jadi ada 12 variabel keputusannya. Nah, makanya saya katakan persoalan linear programming itu bisa melibatkan banyak sekali variabel keputusan. Dan kalau nggak pakai bantuan teknologi, kita cuma bisa modelkannya aja, nggak bisa melihat solusinya gimana. Ya, nah, sekarang kita lihat modelnya. Tujuan kita.
kita mau minimumkan biaya ya, jadi minimumkan pos. Nah tentu biaya ini berasal dari biaya mengirimkan dari pelabuhan 1 ke pabrik 1, ditambah mengirimkan dari pelabuhan 1 ke pabrik 2, ditambah mengirimkan dari pelabuhan 1 ke pabrik 3, ditambah mengirimkan dari pelabuhan 1 ke pabrik 4. Nah, itu ceritanya. Jadi sekian unit ya sebanyak X11 dikirim dari pelabuhan 1 ke pabrik 1, sebanyak X12 dikirim dari pelabuhan 1 ke pabrik 2. Dan seterusnya ya. Misalnya ini sebanyak X14 unit dikirim dari pelabuhan 1 ke pabrik 4. Kita belum tahu ini nilainya berapa. Ya, tapi setiap kali kita mengirim dari pabrik 1 ke pelabuhan 1, biayanya berapa? Mana tadi? Biayanya 120. Ya kan? Jadi kita letakkan di sini 120. Setiap kali kita ngirim dari pelabuhan 1 ke pabrik 2, biayanya 130. Ini kita letakkan 130 di sini. Setiap kali kita ngirim dari pelabuhan 1 ke pabrik 3, biayanya 41. Ini di sini 41 dan di sini 62. Oke. Ini kalau dilihat ini baru dari pelabuhan 1. Oke. Nah, sekarang kita lihat pelabuhan 2. Tentu kalau dari pelabuhan 2 ini ditambah ya. Saya letakkan aja di sini tambah. Dari pelabuhan 2 ke pabrik 1, dari pelabuhan 2 ke pabrik 2, dari pelabuhan 2 ke pabrik 3, dari pelabuhan 2 ke pabrik 4. Ditambah lagi nanti di sini biaya dari pelabuhan 3 ke pabrik 1, pelabuhan 3 ke pabrik 2, pelabuhan 3 ke pabrik 3, pelabuhan 3 ke pabrik 4. Oke, berapa itu biayanya? Kita lihat lagi ya. Mana dia? 6140, 100, 110. Ya. 6140, ini 100, ini 110. Oke, kita lihat lagi, tambahkan, masukkan ini. Berapa ini? 102,90, ya. 102 di sini biayanya, ini 90, ini saya ingat 122. Yang ini nggak ingat. Salah ternyata. 42 ya. 122 ada di sini. Jadi ini mana tadi? 122 ya. Ini 42. Oke. Itulah dia kira-kira. Itu biayanya. Nah tentu sekarang kendalanya apa? Kendalanya ada dua ya, secara umum. Nah kendala tipe pelabuhan, kan di pelabuhan 1 ada kendalanya. Apa kendala di pelabuhan 1? Kita lihat ya. Pelabuhan 1 itu cuma punya 500. Nggak mungkin disebarkan lebih dari 500 ya. Itu kendala kita pelabuhan 1. Jadi kita lihat kendala pelabuhan 1. Banyaknya yang disebar nggak boleh lebih dari 500. Lawang cuma ada 500 di sana. Jadi nggak boleh lebih ya. Nah, ini sebagian akan disebar ke pabrik 1, sebagian akan disebar ke pabrik 2, sebagian ke pabrik 3, sebagian ke pabrik 4. Nah, kita lihat sekarang pelabuhan 2. Di sana cuma ada 700, nggak boleh lebih ya. Dari pelabuhan 2 ini sebagian disebar ke, di sini nggak ada koefisiennya ya. Koefisiennya 1, nggak perlu ada koefisien. Sekian unit dipindahkan ke pabrik 1, sekian unit dipindahkan ke pabrik 2, sekian unit dipindahkan ke pabrik 3, sekian unit dipindahkan ke pabrik 4. Nah, dengan cara yang sama ini, sekian unit ke pabrik 1, sekian unit dari pelabuhan 2 ke pabrik 2, sekian unit dari pelabuhan 2 ke pabrik 3,
sekian unit dari pelabuhan 2 ke pabrik 4. Nah, ini sekarang kita lihat pelabuhan 3-nya. Ya, ini tadi ada, kalau saya nggak salah 800 ya, kita lihat datanya supaya ini 800 ya, 500, 700, 800. Oke, jadi ini akan jadi apa nih? Jadinya apa nih? X berapa tadi? Dari 3 ke 1 ya, kemudian dari 3 ke 2, dari 3 ke 3, dari 3 ke 4. Oke, selesai untuk urusan pelabuhan. Nah, sekarang untuk urusan pabrik ya. Nah, pabrik 1 permintaannya, kita lihat pabrik 1. Berapa tadi? 400 ya. Jadi pabrik 1 permintaannya 400. Kalau permintaan harus dipenuhi ya. Nah, kalau harus dipenuhi, paling sedikit 400. Dikirim lebih dari 400 juga nggak masalah. Ya, jadi di sini berapa ini? Pabrik, kalau pabrik tujuannya, yang datang ke pabrik 1 itu mungkin dari mana? Dari pelabuhan 1. Mungkin dari pelabuhan 2, mungkin dari pelabuhan 3. Bedakan dengan ini ya. Itu dia. Ini datang dari pelabuhan 1 ke pabrik 1. Ini datang dari pelabuhan 2, ini datang dari pelabuhan 3. Nggak ada 41 ya. Oke, nah pabrik 2 dengan cara yang sama ya, tentu dari 2 didistribusi, sorry, bukan dari 2. Ini pabrik ya, kalau pabrik tujuan berarti dari 1 ke pabrik 2, dari 2 ke pabrik 2, dari 2, dari 3 ke pabrik 2 ya. Ini besar sama dengan, nanti kita lihat, ini pabrik 3. Kalau pabrik ininya yang fix ya, ujungnya ini, indeks keduanya fix. Jadi ini sekarang 3 semua ini. Dari 1 ke 3, ya, dari 2 ke 3, dari 3 ke 3. Nah, pabrik 4 juga begitu. Dari 1 ke pabrik 4, dari 2 ke pabrik 4, dari 3 ke pabrik 4. Ini besar. Nah, berapa tadi ininya? 400, 900, ini 400, 900, 200, 500. Oke, nah ini ada kendala tak negatifnya. Jadi XIJ harus besar sama dengan 0. Dan dalam kasus ini sebenarnya dan bulat ya. Harus bulat ya. Kenapa enggak kok harus bulat? Nah, namanya mesin harus dikirim sekaligus ya. Jangan setengah, nggak boleh setengah-setengah. Kalau setengah nanti nggak jadi ketika dirakit ya. Oke, jadi wah ini seru ya kan, banyak amat variabelnya, 12. Oke, nah coba sejauh ini ada pertanyaan. Pakai ininya aja ya, pakai logikanya aja. Oke, saya kecilkan ini supaya bisa ini dapat saya. Mana dia tadi, walau gimana pun nggak dapet ini satu ini, nanti kecil. Inilah, siapa yang mau nyalin, salin dulu lah ya. Nanti kita pindah ke bawah.
Oke, sekarang kita geser ke bawah. Mana dia? Oke. Ini kan bisa digeser sini. Nah. Oke. Nah, sekarang kita minta tolong Excel untuk menyelesaikan ini. Oke, sekarang pindah ke Excel ya. Nggak bisa begitu saja. Harus kecilin. Wah, ternyata sudah ada Excel. Tapi taklah cukup. Oke, gini aja kita buat ya supaya cukup. Yes. Ini saya geser-geser nanti ya. Kita perlu cuma ini aja nih sebenarnya. Oke, sekarang kita lihat tujuan. Ya, ingat di sini minimumkan cost. Nah, ya, variabel. Nah, ini agak susah nih. 11, 2, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34. Nah, kan tak cukup. Mana ini caranya? Saya